Bursa transfer 2025 di 5 liga top Eropa sudah resmi ditutup. Sejumlah pemain telah menemukan klub baru, namun ada sejumlah pemain yang sampai saat ini belum mendapatkan klub. Mereka-mereka yang baru saja habis kontrak praktis menjadi pemain free agent yang bisa direkrut siapa saja. Jika dikumpulkan, para pemain free agent ini ternyata bisa dibentuk menjadi sebuah kesebelasan. Nama-nama di dalamnya bukan sembarangan. Mereka adalah pemain yang pernah berjaya di klub-klub raksasa Eropa. Siapa saja pemain free agent yang bisa dikumpulkan untuk membentuk starting 11 terbaik? Starting 11 list kali ini sudah merangkum starting 11 free agent terbaik di musim panas 2025. Ada bonus pelatihnya juga loh. Mau tahu seperti apa daftarnya? Mari simak bersama. Rui Patricio. Dari pos penjaga gawang, kita bisa masukkan nama Rui Patricio. Kiper asal Portugal sudah tidak main lagi di Eropa sejak kontraknya bersama Atalanta tuntas pada Januari 2025. Mei 2025, Patricio dikontrak Al Ain untuk Piala Dunia Antar Klub 2025. Setelah turnamen rampung, kiper 37 tahun kembali menjadi free agent. Patricio tentu bukan sosok sembarangan. Kiper berpostur 190 cm adalah veteran timnas Portugal dengan catatan 108 caps. Di level klub, Patricio pernah memperkuat sejumlah tim kuat seperti Atalanta, Roma, dan klub yang sempat identik dengan dirinya Wolverhampton. Takehiro Tomiyasu. Takehiro Tomiyasu didatangkan Arsenal pada tahun 2021 silam. Namun, selama 4 tahun membela Meriam London, Tomiyasu jarang mendapat menit bermain. Akhir musim lalu, bek asal Jepang itu memutuskan mengakhiri kontraknya lebih cepat dan kini berstatus free agent. Meski kini sedang dalam masa pemulihan cedera, Tomiyasu adalah bek tangguh. Sejak debutnya pada tahun 2018, Tomiyasu telah mencatat 41 penampilan untuk timnas Jepang. Bek berusia 26 tahun itu juga sempat menjadi andalan Bolonya di Serie A tepat sebelum hijrah ke London. Samuel Umtiti. Umtiti pernah berada pada puncak kejayaannya. Bek asal Prancis itu menjadi bagian skuad Les Bleus yang menjuarai Piala Dunia tahun 2018. Sayang, nasibnya kini sulit. Umtiti yang baru saja habis kontrak bersama klub Prancis Lille sedang mempertimbangkan gantung sepatu. Kendati kerap bermasalah dengan cedera, Umtiti sejatinya masih bisa diandalkan. Usianya yang masih 31 tahun ditambah pengalamannya main di tim-tim raksasa seperti Barcelona membuatnya layak dipertimbangkan masuk daftar ini. Leo Dubois. Nama yang mungkin tidak setenar Umtiti. Namun, Leo Dubois tidak bisa dianggap sembarangan. Bek yang akan berulang tahun di bulan September punya koleksi 19 penampilan bersama timnas Prancis. Namanya juga sudah malang melintang di Ligue 1 di mana ia pernah memperkuat 2 klub kuat Nantes dan Lyon. Setelah kontraknya habis bersama Lyon, Dubois hijrah ke Turki pada tahun 2022. Ia menghabiskan tahun-tahun berikutnya di Turki. Klub terakhirnya adalah Eyüpspor yang ia perkuat selama musim 2024-2025. Sergio Reguilon. Kalau yang ini pasti kalian sudah tidak asing. Sergio Reguilon adalah pemain cepulan asli Akademi Real Madrid. Pemain yang pernah dicap sebagai salah satu pemain muda terbaik pada masanya menuntaskan kontraknya bersama Tottenham Hotspur pada Januari 2025. Reguilon punya karir yang cukup oke sebagai bek kiri. Pemain yang kini berusia 28 tahun pernah memperkuat Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla, hingga Manchester United. Ia juga pernah mentas di panggung internasional bersama timnas Spanyol sebanyak 6 kali. Timoe Bakayoko.
Timoe Bakayoko adalah pemain yang cukup tangguh pada masanya. Chelsea pernah menebusnya seharga 40 juta euro. Walaupun masa-masanya di London Parah tidak begitu menyenangkan, Bakayoko punya karir yang cukup indah untuk dikenang. Pemain kelahiran 17 Agustus 1984 itu sudah pernah menjajal 3 kompetisi elit Eropa, Ligue 1, Premier League, dan Serie A. Bakayoko menjadi bagian dari skuad Milan yang merengkuh Scudetto pada musim 2021-2022. Bakayoko juga merupakan langganan timnas Prancis kelompok umur meski tercatat hampir tidak pernah dipakai di timnas senior. Alex Oxlade-Chamberlain, mantan pemain Arsenal dan Liverpool yang dikenal memiliki kecepatan dan eksplosivitas ini juga berstatus free agent. Meski namanya sudah jarang terdengar sejak meninggalkan hingar-bingar Premier League pada tahun 2023, Oxlade-Chamberlain masih punya kualitas. Status Oxlade-Chamberlain baru berganti menjadi pemain free agent sejak 28 Agustus 2025 lalu. Besiktas menjadi klub terakhir yang dibela jebolan Akademi Southampton itu. Oxlade-Chamberlain punya catatan 35 penampilan untuk timnas Inggris, mencatat 7 gol dalam prosesnya. Miralem Pjanic. Miralem Pjanic pernah populer pada masanya. Gelandang 35 tahun asal Bosnia Herzegovina dikenal sebagai pemain yang punya akurasi dan pandai mengatur tempo permainan. Nama Pjanic mulai naik pamor di Roma, lalu makin tenar ketika dirinya pindah ke Juventus pada 2016. Pjanic bergabung dengan Barcelona pada tahun 2020. Namun 2 tahun berikutnya namanya seolah hilang dari peredaran. Pindah ke klub UIE Sharjah FC pada 2022, Pjanic kini berstatus free agent. Ia terakhir kali bermain untuk CSKA Moskow dan mengakhiri kontraknya pada Juli 2025. Hakim Ziyech. Dikenal karena tembakannya yang mematikan dan akurat, Hakim Ziyech juga saat ini berstatus free agent. Kontrak Ziyech bersama klub terakhirnya Al Duhail secara resmi berakhir pada Juli 2025 lalu. Ziyech adalah pemain yang penuh talenta, juga punya banyak trofi. Pemain pelesteran Belanda Maroko itu menjadi bagian dari skuad Chelsea yang memenangkan Liga Champions pada musim 2020-2021. Ia juga turut mengantar The Blues juara UEFA Super Cup serta Piala Dunia antar klub format lama. Sebagai pemain berbakat, Ziyech sempat menarik minat banyak klub ketika dirinya masih memperkuat Ajax di tahun 2019. Meski kini sudah memasuki usia 32 tahun, pria kelahiran Dronten tidak banyak berubah, terutama jika berbicara soal skill menembaknya yang indah dan mematikan. Lorenzo Insigne. Fans Serie A tentu sudah tidak asing dengan sosok yang satu ini. Lorenzo Insigne tumbuh menjadi pemain penting buat Napoli selama bertahun-tahun. Sosoknya memang kecil, tapi soal kemampuan, pria 34 tahun boleh diadu dengan siapapun. Insigne merupakan jebolan asli Akademi Napoli. Sempat dipinjamkan ke Foggia pada tahun 2010, Insigne tumbuh menjadi legenda di Stadio Diego Armando Maradona yang dahulu bernama Stadio San Paolo. Insigne meninggalkan Napoli pada tahun 2022 untuk bermain di Major League Soccer. Karir Insigne tentu tidak bisa dianggap sebelah mata. Ada gelar Euro 2020 yang terpampang dalam CV miliknya sebagai pemain. Insigne baru saja habis kontrak dari Toronto FC dan kini masih menanti klub baru. Paco Alcácer. Kalau yang tadi adalah pemain legendaris Italia, maka yang ini adalah pemain legenda Spanyol. Sepanjang karirnya, Paco Alcácer pernah memperkuat sejumlah raksasa negeri Matador. Valencia, Villarreal, hingga Barcelona adalah nama-nama klub yang pernah dibela pria kelahiran Torrent Spanyol ini. Alcácer memulai debutnya untuk timnas Spanyol pada tahun 2014. Catatannya bersama La Furia Roja juga cukup produktif. Alcácer punya catatan 12 gol dari 19 penampilan.
Ia adalah pemain yang kerap mendapat panggilan di bawah asuhan Luis Enrique. Bonus pelatih Jose Mourinho. Melihat nama-nama besar yang ada di dalam line up, maka tak ada pelatih yang cukup hebat menangani mereka selain Jose Mourinho. Mourinho baru saja dipecat oleh Fenerbahce karena gagal membawa klub lolos dari kualifikasi Liga Champions. Namun, kegagalan ini tidak sanggup mencoreng nama besar sang pelatih. Bukan tanpa alasan Mourinho dijuluki The Special One. Mourinho adalah satu dari sekian pelatih yang berhasil memenangkan gelar Eropa dengan 2 klub berbeda. Mourinho juga pernah menjuarai 4 kompetisi domestik Eropa. Ia merupakan satu-satunya pelatih yang pernah memenangkan 3 kejuaraan UEFA. Pemain-pemain yang dipilih dalam daftar ini masih sanggup bersaing dengan tim-tim papan atas Eropa. Sebagian dari mereka adalah veteran yang punya karir gemerlap. Sementara sebagian lainnya tercatat sebagai pemain aktif yang masih berusaha mencari klub baru. Nah, kalau menurut kalian sendiri football lovers, dengan komposisi seperti ini, klub mana yang paling pantas menjadi lawan starting 11 pemain free agent ini? Bisa menang berapa tim ini kira-kira? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan share kalau kalian suka videonya. Subscribe dan nyalakan notifikasinya karena starting 11 list masih punya list-list menarik dan super keren lainnya seputar sepak bola khusus untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa.